Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar petani maju Indonesia? Saya doakan kita semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Pada hari ini kita akan membahas masalah gejala yang ditimbulkan oleh penyakit fisiologis, yaitu adalah nutrien defisiensi atau gejala kekurangan unsur hara. Sebagaimana kita sadari dan mengetahui bahwa asupan unsur hara terhadap tanaman akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap produksi tanaman. Semakin kurang asupan yang diberikan, maka semakin kurang bagus pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan berarti penghasilan kita atau produksi tanaman itu akan sangat sedikit. Sehingga sangat penting buat kita untuk selalu menyediakan makanan atau asupan bagi tanaman kita pada saat dibutuhkannya. Sehubungan dengan itu semua, maka dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah bagaimana kita mengetahui kekurangan unsur hara atau nutrien defisiensi pada tanaman jagung. Pada dasarnya tanaman bisa berbicara melalui penampakan gejala. Kita bisa melihat gejala kekurangan unsur hara pada tanaman jagung melalui dua hal. Yang pertama, alat vegetatif atau pertumbuhan vegetatif, yaitu melalui daun. Daunnya akan memperlihatkan gejala perubahan warna dan gejala yang lainnya. Yang kedua, melalui alat reproduktif, yaitu adalah tongkol. Kita bisa melihat gejala kekurangan unsur hara pada tanaman jagung melalui gejala yang berbeda pada tongkolnya. Lalu kita bisa juga melihat perubahan pada batang dan akar. Tetapi yang paling mudah kita temui adalah melalui daun dan melalui tongkol. Unsur hara merupakan kebutuhan utama bagi tanaman, yaitu untuk menopang pertumbuhan dan perkembangannya. Jika unsur hara dalam tanah tidak tersedia, maka pertumbuhan tanaman akan terhambat dan produksinya pun menurun. Kebutuhan tanaman akan nutrisi berbeda tergantung dari jenis tanamannya. Ada jenis tanaman yang rakus dan ada pula yang biasa saja. Nutrisi tanaman yang diperlukan oleh tanaman terdiri dari dua jenis, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan belerang. Sedangkan unsur hara mikro terdiri dari boron, tembaga, seng, besi, molibdenum, mangan, klor, natrium, kobal, silikon, dan nikel. Kebutuhan tanaman akan unsur hara sebenarnya sudah ada di dalam tanah, namun ketersediaannya terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Untuk itu dibutuhkan penambahan unsur hara melalui pemupukan, baik pupuk kimia maupun pupuk organik. Apabila tanaman kekurangan nutrisi, maka tanaman akan mengalami kahat atau defisiensi. Tanaman jagung termasuk komoditas tanaman pangan yang sangat respon dengan pemupukan. Tanaman jagung membutuhkan paling kurang 13 unsur hara yang diserap melalui tanah, di mana hara N, P, dan K diperlukan dalam jumlah lebih banyak. Jika kebutuhan hara ini tidak tercukupi dari tanah maupun dari pemberian pupuk, maka tanaman akan mengalami defisiensi unsur hara dan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman. Gejala defisiensi pada tanaman jagung akan muncul dengan ciri yang khas dengan penampakan gejala yang mudah dideteksi bahwa tanaman kekurangan unsur hara tertentu. Gejalanya dapat terlihat pada organ vegetatif, yaitu daun, dan pada organ reproduktif, yaitu tongkol. Inilah gejala defisiensi nutrisi dan cara mengatasinya dalam rangkaian budidaya tanaman jagung. Defisiensi nitrogen atau KHN pada tanaman masih muda, seluruh permukaan daun berwarna hijau kekuningan. Daun berwarna kuning pada ujung daun, dan melebar menuju tulang daun. Warna kuning membentuk huruf V
Gejala nampak pada daun bagian bawah, karena N sifatnya mobil dalam tanaman, gejala kahat N ini berangsur-angsur akan merambah ke daun-daun di atasnya. Daun tua akan mati dan tanaman yang kekurangan N akan tumbuh kerdil, pembungaan terlambat, dan pertumbuhan akar terbatas, sehingga produksi rendah. Pada tanaman jagung yang sudah berproduksi, gejala kekurangan nitrogen akan terlihat pada tongkolnya, di mana tongkol berukuran lebih kecil dari ukuran normal, dan ujung tongkol menjadi tidak berbiji. Cara mengatasinya: lakukan pemupukan tambahan, berupa urea dan atau kombinasikan dengan pupuk NPK, dengan dosis pupuk urea 100 kg per hektar dan pupuk EKP 150 kg per hektar, dicampur dan diencerkan dalam air untuk ukuran 1 hektar, pupuk dikocorkan pada tanaman, masing-masing mendapat 250 ml atau 1 gelas air mineral. Kalau memungkinkan, tambahkan dengan melakukan penyemprotan pupuk daun, yang mengandung nitrogen tinggi. Penyemprotan dilakukan siang hari saat matahari ada atau tidak mendung dan tidak hujan. Gunakan droplet embun, agar pupuk bisa segera masuk ke dalam stomata daun. Defisiensi fosfor atau KHP. Gejala defisiensi fosfor, umumnya sudah tampak waktu tanaman masih muda. Gejala awal dimulai dengan pinggir daun yang berwarna ungu kemerahan, mulai dari ujung sampai ke pangkal daun. Gejala akan tampak pada daun bagian bawah. Pada tanaman yang mulai berproduksi, gejala akan tampak di mana pembentukan biji menjadi tidak sempurna. Tongkol menunjukkan ukuran yang lebih kecil dengan ujung janggal melengkung atau bengkok. Suhu tinggi dan udara kering dapat menyebabkan KHP, meskipun P dalam tanah cukup. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan pemupukan tambahan, berupa penyemprotan pupuk daun, yang mengandung P tinggi. Penyemprotan dilakukan dengan interval 1 minggu, dan kombinasikan dengan Gandasil B. Lakukan penyemprotan pada siang hari, saat matahari ada atau tidak mendung dan tidak hujan. Gunakan droplet embun, agar pupuk bisa segera masuk ke dalam stomata daun. Sebaiknya penyemprotan tunggal tidak dicampurkan dengan pestisida. Defisiensi kalium atau KHK. Gejala kekurangan unsur kalium ditandai dengan warna kuning atau kecoklatan sepanjang pinggir daun pada daun tua. Daun terlihat seperti terbakar, namun tulang daun tetap berwarna hijau. Warna tersebut akan berkembang ke arah tulang daun utama dan pada daun-daun di atasnya. Gejala lainnya adalah warna coklat tua pada buku batang bagian dalam, dan dapat diketahui dengan mengiris batang secara memanjang. Tongkol tidak sempurna, biji sedikit, tidak penuh dan kurang berbobot. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan pemupukan tambahan, berupa penyemprotan pupuk daun, yang mengandung K tinggi. Penyemprotan dilakukan dengan interval 1 minggu, dan kalau memungkinkan, kombinasikan dengan Gandasil B. Lakukan penyemprotan pada siang hari, saat matahari ada atau tidak mendung dan tidak hujan. Gunakan droplet embun, agar pupuk bisa segera masuk ke dalam stomata daun. Sebaiknya penyemprotan tunggal, tidak dicampurkan dengan pestisida. Defisiensi magnesium. Kekurangan unsur magnesium menyebabkan timbulnya warna kuning keputihan sepanjang kanan kiri tulang daun pada daun tua dengan warna merah keunguan sepanjang pinggir daun. Ada kemiripan dengan penyakit bulai. Gejala ini dapat merupakan indikasi bahwa tanah tersebut bersifat masam, terutama timbul pada tanaman muda dengan pengolahan tanah yang kurang intensif. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan pemupukan tambahan, berupa penyemprotan pupuk daun, yang mengandung magnesium tinggi. Penyemprotan dilakukan dengan interval 1 minggu, dan kalau memungkinkan, kombinasikan dengan Gandasil B. Lakukan penyemprotan pada siang hari, saat matahari ada atau tidak mendung dan tidak hujan. Gunakan droplet embun, agar pupuk bisa segera masuk ke dalam stomata daun. Defisiensi belerang, atau KHS. Kahat belerang, tampak pada daun muda yang berwarna hijau muda kekuningan dan bergaris-garis. Gejala nampak pada daun yang terletak dekat pucuk, pertumbuhan yang terhambat. Sering dijumpai pada tanah berpasir atau tanah dengan bahan organik rendah.
Cara mengatasinya adalah dengan melakukan pemupukan tambahan, berupa penyemprotan pupuk daun, yang mengandung sulfur tinggi. Penyemprotan dilakukan dengan interval 1 minggu. Lakukan penyemprotan pada siang hari, saat matahari ada atau tidak mendung dan tidak hujan. Gunakan droplet embun, agar pupuk bisa segera masuk ke dalam stomata daun. Perbandingan antara tanaman sehat dengan tanaman yang kekurangan nutrisi, yaitu 1. Tanaman sehat. 2. Tanaman kekurangan hara nitrogen. Ketiga, tanaman kekurangan fosfat. Keempat, tanaman kekurangan kalium atau potasium. Kelima, tanaman kekurangan magnesium. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti, dan kita bisa segera mengetahui apa yang terjadi pada tanaman kita, apa yang terjadi pada tanaman kita pada saat kita melakukan monitoring. Kita lihat daunnya, kita lihat tongkolnya, atau kita lihat pada lingkungan sekitarnya, sehingga kita bisa mendapatkan efek yang positif dari hasil monitoring kita terhadap tanaman kita. Kiranya cukup sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.